segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar lagi. Jangan ragu sobat bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bicara segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar lagi. Jangan ragu sobat bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bersama kami tawa diam di sini. Dengerin podcast hati jadi happy. Berbagi cerita lagu sukacita. Ayo tonton kami pasti bikin bahagia. Duduk santai sambil senyum mendengar kami. Podcast ceria menemani hari-hari. Dengarkan sejenak lupakan semua beban. Sobat Skaga ayo kami mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kembali lagi di Skaga Podcast. Bersama saya Triyono Aditomo di Mabar. Masalah belajar kita cari solusinya di sini di episode ke-7. Baik, ada tamu yang sangat luar biasa sekali yaitu Pak Aury Putra Haris SPD, Ketua Konsentrasi TPTUP. Baik. Apa kabar ini Pak Aury? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Tri sendiri? Alhamdulillah luar biasa, sangat baik sekali. TPTUP, apa sih kepanjangan dari TPTUP ini Pak Aury? Baik, TPTUP itu adalah Teknik Pemanasan Tata Udara dan Pendinginan. Jadi di TPTUP itu kita belajar tentang pemanasan, belajar bagaimana memasang unit AC pendingin, perbaikan dan perawatan. Berarti tentang AC nih Pak Aury AC, ya, tentang pendinginan ya. pendinginan, betul. Ada pemanasnya juga. Ada. Oh, Untuk iya. sekarang ada. Sekarang ada ya sudah ya. Baik, ini Pak Aury. Ini di musim panas sekarang cuacanya sangat panas sekali. Berarti banyak sekali nih mungkin Pak Aury pesanan tentang pemasangan AC, bagaimana tentang servis AC juga ini Pak Aury. Alhamdulillah ya. Untuk sekarang karena cuaca kayaknya mendukung ya. Jadi pekerjaan di teknisi AC ini kayak mendukung kalau cuaca lagi panas. Karena kebanyakan orang pasti butuh suhu ruangan yang enak bagi tubuh ya. Otomatis butuh kamar yang sejuk atau dingin. Nah, di sini biasanya kita banyak orderan, terutama pemasangan maupun servis atau perbaikan. Paling tidak perawatan lah supaya AC-nya tetap awet, tetap dingin lah selama dipakai. Baik, berarti ini tentang seputar perbaikan AC dan pemasangan AC untuk Pak Aury Betul, ini ya. betul. Dan sangat tepat sekali Pak Aury kita panggil di sini untuk masalah-masalah tentang pendingin udara. Baik, ini Pak Aury banyak sekali problem-problem dan dari teman-teman nih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari Instagram juga, dari beberapa teman yang bertanya langsung. Baik, ini kita langsung ke pertanyaan pertama Pak Aury. Boleh. Bagaimana nih menentukan PKAC nih untuk rumah di tempat teman-teman berada ini? Oke, baik. PK ya. Jadi PK ini sebenarnya istilah dari Belanda ya. Itu Park de Kruis kalau nggak salah. Itu artinya tenaga kuda atau dalam bahasa Inggris itu horsepower. Jadi PK ini bisa dijadikan patokan untuk memilih AC yang mau digunakan dalam kamar. Nah, sebenarnya untuk penentuan PK sendiri itu ada banyak macam caranya. Nah, paling sederhana yang bisa saya berikan yang biasa kita gunakan adalah menghitung luas ruangan dan mengalihkan dengan BTU. Nah, BTU standar yang biasa kita pakai itu adalah biasanya 500 BTU ya. BTU sendiri itu adalah British Thermal Unit. Jadi kemampuan unit untuk menarik panas atau menarik kalor dan atau mendinginkan ruangan ya dalam satu jam. Nah, untuk lebih singkatnya seperti ini. Jadi seumpamanya contoh kasus saya punya kamar nih ukuran 3x3 ya. Untuk 3x3 dan tinggi daripada ruangan, tinggi dari dasar ke plafon itu anggaplah standar 3 meter ya. Jadi kita bisa pakai perkalian atau rumus 3x3 kali 500 BTU per hours. Jadi kalau bisa dihitung itu jumlahnya sekitar 4.500 BTU. Nah, BTU ini nanti dikonversi ke PK. Nah, untuk setengah PK BTU-nya biasanya 5.000 BTU.
Terus untuk 1 PK itu sekitar 9.000 BTU. Nah, biasanya kita untuk menentukan PK suatu ruangan, kita melihat jumlah BTU-nya yang mendekati. Pokoknya tadi hasil perkalian ternyata kita dapatnya 4.500 BTU. Berarti nanti kita lihat nih yang mana sih yang lebih mendekati. Oh, ternyata yang ada di lapangan itu adalah setengah PK itu 5.000 BTU. Nah, kita pakai yang setengah PK. Insya Allah itu bisa dingin. Ya. Berarti ukuran ruangan itu tergantung berapa luas ruangannya Betul, ya Pak Ori, betul. ya? Untuk setengah PK untuk berapa kali berapa nih? Setengah PK biasanya 3x3 bisa. 3x3 cukup dengan setengah PK. Setengah PK cukup. Nah, kalau untuk ukuran 1 PK ini bisa sampai ruangan berapa kali berapa ini Pak Ori? Kalau 1 PK bisa 3x4 bisa. 3x4 bisa ya. Jadi Sebenarnya ini ya, maaf ya satu. Sebenarnya gini, kalau PK sendiri, kalau dia terlalu, kita takutnya seperti ini. Kita beli AC kebesaran, ya kita mau ruangannya ternyata kecil dan kebesaran. Nah itu bisa menyebabkan terlalu boros listrik. ya. Kalau AC-nya terlalu kecil, dinginnya nggak nyampe-nyampe. Nah ini sama juga, pasti juga boros. Gitu Gitu ya. sih. Jadi harus tepat ukuran berapa, jadi kebutuhannya apa. Jadi gitu ya teman-teman, sudah bisa menentukan berapa PK untuk ruangan di rumah saya. Mau pakai setengah PK atau pakai 1 PK. Dan menentukan PK itu juga bisa mengarah ke penggunaan listrik ya Pak Ori. Betul, betul, Baik, betul. itu ya teman-teman ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak. Oke, baik. Nih dia. AC Samsung setengah PK, nggak dingin, freonnya aman. Kenapa ya? Ini Pak Ori, silakan. Oke, kalau ini sebenarnya kita seperti dukun ya, meraba-raba. Terus terang aja, kalau untuk perbaikan AC itu kita butuh data. Data, yang pertama, freon aman itu seperti apa? Freon kan punya tekanan nih. Ya. Nah, freonnya jenis apa? R22 kah? R32 atau R40A? Nah, ini kita perlu data dulu. Terus tekanannya berapa, terus mungkin kondisi unitnya bagaimana, apakah kotor atau bersih. Nah itu banyak faktor yang bisa kita lihat. Paling gampangnya seperti ini. Kalau bilangnya freon aman ini kita tidak bisa menerka juga ya. Anggaplah aman itu yang standar gini. Kalau R32 itu sekitar 140 PSI. Kalau kita ukur pakai alat ukur ya. Nah, kalau standar seperti itu sudah oke dan ternyata tidak dingin, bisa jadi ruangannya kebesaran. Bisa juga seperti itu, seperti kita bahas tadi, masalah PK. Bisa juga yang kedua mungkin ada masalah di sensornya yang mengatur kapan kondisi kompresor bekerja atau mati. Bisa juga faktor di kompresornya yang overheat. Sebenarnya banyak faktor sih, jadi harus dilihat dulu apa yang masalahnya di mana. Jadi memang mungkin ada problem-problem tertentu Ya. di AC-nya ini. Jadi kalau misalnya ada problem tentang AC, bisa nanti ke Pak Auri, panggil Pak Auri untuk melihat bagaimana apa saja sih problem AC-nya. Pertanyaan selanjutnya, ada permasalahan lagi nih. AC LG 1 PK sering mati sendiri, kadang hidup sendiri, sudah ganti modul, masih kumat-kumat saja. Bagusnya diapain ini Pak Auri? Bagusnya diapain? Ganti baru kayaknya. Enggak ya. Sebenarnya bisa dicek dulu ya. Walaupun sudah ganti modul, bisa dicek mungkin seperti yang saya bilang tadi, bisa sensornya, bisa mungkin kompresornya yang overheat juga bisa. Karena kalau kompresor overheat otomatis dia protect. Nah, kalau protect ini pasti mematikan unit. Iya. Dia udah dingin kembali baru dia posisi hidup lagi. Nah, itu bisa dicek pertama paling tidak sensor dulu, kemudian kondisi unit apa bersih apa enggak seperti yang saya bilang tadi saya tadi. Jadi paling tidak paling dekat untuk dicek itu paling kebersihan dulu, kebersihan unit, iya. Sama kondisi baru ke kondisi komponen utamanya, yaitu salah satunya kompresor sendiri. Kalau dia overheat ya ini bisa overheat paling tidak kalau memang sudah kasusnya lebih parah otomatis harus ganti kompresor. Iya. Berarti problemnya di kompresor atau masalah kebersihan. Nah, ini ada tambah nih. Untuk kebersihan AC sendiri, setiap berapa bulan sih kita bersihkan AC itu, Pak Auri? Oh, oke, baik. Kalau untuk cleaning sendiri atau kebersihan AC itu di standar biasanya dari perusahaan ya, dari pabrikan, itu biasanya kasih masukan 3 bulan sekali. Jadi 3 bulan itu Iya. AC dicuci ya, unit indoor dan outdoornya dicuci sampai bersih, sampai tidak ada kotoran di kisi-kisi AC. Insya Allah selama itu dijaga
AC-nya aman insya Allah. Baik itu ya teman-teman, jangan lupa untuk sering-sering membersihkan AC. Ini gimana cara membersihkan AC? Bisa dibersihkan sendiri atau kita panggil servis AC untuk membersihkan? Sebaiknya ya, kalau sebaiknya sih panggil teknisi. Oh, Ya, panggil karena ini teknisi. kita nggak tahu ya. Iya. Sebenarnya walaupun di YouTube banyak cara-cara membersihkan AC, cuma kita nggak tahu kita nyuci ternyata salah posisi, bisa jadi kita pengennya itu jadi bersih bagus dan ternyata malah rusak. Oh, Mending iya, berikan iya. sama yang ahlinya. Berarti harus dengan ahlinya Betul. untuk membersihkan AC ya Pak Ori ya. Betul. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa nih? Selanjutnya yaitu saya mau buka usaha servis AC. Buka AC dan lain-lain. Tapi nggak ada modal. Gimana ini Pak Ori? Baik, nggak ada modal ya. Paling tidak pertama kali itu modal pengetahuan dulu. Ya, paling tidak tahu, oh AC itu seperti apa, cara bongkarnya seperti apa, perbaikannya bagaimana, komponen di dalam seperti apa. Nah, kalau sudah punya modal seperti itu, mungkin untuk alat-alatnya bisa dicicil. Nah, yeah. mungkin saya bisa jelaskan sedikit alat-alatnya yang paling tidak alat servis ya. Yeah. Yang pertama manifold gauge untuk mengukur tekanan, kemudian mesin jet pump untuk membersihkan, kemudian ada mungkin talang AC, plastik buat nyuci AC, kemudian tang ampere, obeng, tang, kemudian lagi test pan mungkin, sama tangga, karena biasanya kan unit di dinding ya, dan itu posisinya di atas. Nah ini bisa mungkin dicicil sedikit-sedikit, ada sedikit ditabung atau paling tidak ikut sama orang yang sudah bekerja atau sudah menjalani usaha seperti itu, silakan ikut dulu sambil bekerja, cicil sambil cari pengetahuan. Kalau sudah oke, sudah cukup, silakan buka sendiri. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Walaupun tidak ada modal, kita bisa mencicil perangkat apa saja sih yang paling utama diperlukan sebagai teknisi AC. Dan ilmu itu paling penting, kita mencoba untuk ikut di tempat orang dulu. Tempat servis AC, kita bekerja di sana sehingga punya modal untuk mencicil peralatannya, begitu Pak Betul Ori sekali, ya. betul. Baik. Nih, selanjutnya nih Pak Ori, seberapa sering sih menservis AC dan bolehkah AC dinyalakan sepanjang hari? Berarti dinyalakan selama 24 jam. Apakah boleh terus-terusan nih Pak Ori? Oke, kalau servis AC mungkin sudah terjawab tadi ya, bisa dilakukan 3 bulan sekali. Tergantung juga kondisinya. Kalau kondisinya seumpamanya di tambang atau di tempat yang debunya banyak banget, itu bisa sebulan sekali malah. Ya, jadi kita sebenarnya kenapa harus dibuat 3 bulan sekali itu untuk menjaga kualitas unit tetap bersih. Ya. Karena kalau dia bersih otomatis pertukaran kalor yang dibawa oleh udara itu lebih mudah. Ya, kalau dia kotor otomatis penyerapan kalornya itu maka terhambat. Nah, kemudian untuk kalau AC dinyalakan tiap hari boleh nggak? Boleh. Sepanjang hari boleh. Yang jadi masalah paling ya pemakaian listriknya, ya. Karena di sistem unit AC sendiri, kalau dia pemakaian AC tepat, artinya PK-nya tepat dengan ruangan yang digunakan, otomatis dia akan mati sesuai dengan suhu yang kita setting. Umpamanya nih, suhunya udah pas nih, maksudnya PK-nya udah pas nih, ruangannya udah pas, ternyata kita setting biasanya sih 26 ya, 26 derajat Celcius. Kalau sudah tercapai suhu itu, maka unit akan mati. Nah, begitu suhunya naik lagi, dia hidup lagi. Nah, yang jadi masalah kadang gini, yang jadi masalah kalau ruangannya terlalu besar, karena 26 di set tidak nyampe-nyampe, di set telah 16. Nah, ini otomatis membuat unit kerja keras, kerja secara terus-menerus. Nah, yang bahayanya nanti bisa menyebabkan kompresor bisa cepat rusak karena nggak bisa berhenti, nyala terus karena suhu tidak tercapai. Makanya pentingnya untuk menyesuaikan suhu, menyesuaikan ruangan dengan PK yang akan digunakan. Baik, gitu ya. Ya. Boleh sepanjang hari digunakan, tapi harus disesuaikan suhunya gitu ya Pak Ori ya. Baik, terima kasih Pak Ori, ini sudah di penghujung acara. Tadi itu buat teman-teman yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sudah disimpulkan oleh Pak Ori, diberikan penerangan bagaimana saja sih tadi itu untuk bisa usaha AC. Baik, tadi bisa dicicil, ternyata bisa ikut orang dulu supaya bisa mendapatkan modal. Untuk servis-servis AC, bagaimana kita bisa sebulan sekali ya untuk
daerah yang sangat banyak sekali debunya, dan 3 bulan sekali untuk daerah yang normal gitu untuk servis AC-nya. Baik, untuk teman-teman di rumah nih, Pak Uri kasih tips nih, sedikit tips atau kata-kata tentang motivasi buat teman-teman yang pengen usaha AC. Boleh. Dan buat teman-teman bagaimana sih supaya tepat untuk supaya AC-nya awet di rumah. Oke, baik. Buat mungkin anak-anak SMK 3 atau kayak yang lain atau dari fans dari Skaga Podcast, ini ada sedikit tips. Yang pertama, kalau untuk AC sendiri paling tidak seperti yang tadi dikatakan Pak Tri, ya otomatis servis unit itu rutin 3 bulan sekali, ya menjaga kebersihan unit. Yang pertama itu bisa bikin awet, kemudian juga suhu bisa cepat tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjaga unit juga tetap bersih, bisa dilakukan pembersihan di filter indoor. Sebulan sekali boleh dilakukan, itu tinggal buka covernya saja, ambil filternya, dicuci pakai air boleh, kemudian pasang kembali. Nah, tips kalau pengen usaha AC sebenarnya paling pertama tadi ilmu dulu ya. Jadi kalau mau nyari ilmu sebenarnya banyak cara. Bisa lihat YouTube ada, bisa sekolah di SMK 3 ya pasti. Kemudian ya bisa ikut sama orang, ikut servis tempat-tempat servis, bisa dapat ilmu. Nah, kalau dari situ bisa sambil lihat alat yang digunakan, bisa mencicil, bisa buka usaha. Apalagi untuk buka usaha AC ini alhamdulillah kalau di sekarang ya itu luar biasa. Ya, hampir tiap rumah kayaknya punya AC deh. Ya kan? Bayangkan aja satu kali cuci 75 sampai 100 ribu. Alhamdulillah. Itu mungkin ya. Terima kasih. Baik, terima kasih nih Pak Uri atas sama-sama. kesempatannya sudah datang di Skaga Podcast. Baik, sama-sama. Terima kasih Pak Uri. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, share, dan subscribe di YouTube channel SMK Negeri 3 Tanah Grogot. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo sobat, segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar lagi. Jangan ragu sobat bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bicara segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar